Baik, selamat siang untukmu semua. Selamat siang Bapak Dede Yusuf bersama teman-teman Komisi 10 yang dengan ikhlas menyediakan waktu buat kami teman-teman semua. Bapak Ibu guru yang terhimpun dalam forum XPLPG, Guru XPLPG tahun 2016. Saya Ida Akoid berasal dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sampai kapanpun akan menjadi bagian NKRI. Ida Akoid SPD, sarjana pendidikan, bukan sejarah penuh derita. Karena harus terus menelan dan menuai ketidakadilan di negeri sendiri. Saya bahagia sekali bisa duduk di tempat ini karena ada teman-teman, ada tangan kasih yang mengirim kami ke tempat ini. Mari teman-teman kita memberi hormat kepada saudara-saudara kita di pelosok, di daerah kita yang sudah dengan dananya sendiri kurang lebih 100-200 menyumbangkan kepada kita untuk hadir di tempat ini dengan menundukkan kepala. Saya ingin menyampaikan keluh kesah kami guru-guru XPLPG 2016. Regulasi yang mengatur tentang sertifikasi guru dan dosen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Namun perlakuannya berbeda. Karena untuk dosen, untuk memiliki sertifikat pendidik hanya melalui jalur portofolio. Teman-teman kami yang sudah sertifikasi tahap awal juga hanya melalui memasukkan portofolio, dan angkatan kedua di bawah tahun 2015 mereka mengikuti program pendidikan dan latihan profesi guru, tetapi tidak mengikuti ujian. Ujian hanya tulis lokal dengan tapal batas terendah 42, mereka sudah dapatkan sertifikat pendidik. Kenapa kami harus hadir pada masa berlakunya Permendikbud tahun 2016 yang menuntut setiap peserta PLPG harus mencapai nilai minimal 80. Hadirnya Permendikbud tahun 2017 menggugurkan Permendikbud 2016 yang masa berlakunya hanya 8 bulan tanpa melihat kami adalah korban-korbannya. Berlakunya hanya 8 bulan. Izin saya potong, boleh saya tahu Permendikbud berapa, nomor berapa, tahun berapa? Tahun 2016, yang menggugurkannya adalah tahun 2017. Permendikbud nomornya ada? Apakah ada yang tahu? Nanti akan disampaikan. Permendikbud berapa? Permendikbud nomor 16 tahun 2000. Permendikbud tahun 2016 nomor 29. 29. Pasal 7. Ya, pasal 7. Ya. Kemudian yang menggugurkan itu 2017. Nomor? Mungkin biar jelas gitu, biar kita tahu. Yang perubahan itu gitu. Nanti Ibu Ilma menyampaikan. Ada. Baik, nanti kita follow up di bahan aja. Ada. Silakan Bu. Tanpa melihat atau memberikan solusi kepada kami yang terluka. UTN adalah ujian tulis nasional. PLPG pelaksanaannya 90 jam pelajaran yang terdiri dari 30 jam materi, 60 praktek yang dilaksanakan kurang lebih 2 minggu, dan kami harus terhambat karena UTN yang waktunya hanya 2 jam. Pertanyaan kami semua, apakah profesionalis kami hanya terukur dengan 2 jam? Sementara bapak-bapak boleh melihat, bapak ibu, ada kami yang datang ini dengan variasi usia. Ada yang 4, kelahiran tahun 67 yang hampir pensiun bapak. Saya sendiri, ada bapak Mamik, bapak sampai hari ini beliau bukan ASN, beliau juga adalah peserta P3K yang sudah passing grade tapi juga tidak ini karena kalah bersaing dengan anak-anak yang baru lahir, dan kebetulan mereka lahir di zamannya yang bisa mengoperasikan
yang bisa IT, maka kami harus gugur. Sertifikat pendidik membunuh karir kami. Saya CPNS tahun 2006, pada tahun 2016 terpanggil, tetapi tidak lulus, dan saya juga tidak tahu sampai saat ini nilai saya berapa, sehingga saya tidak diluluskan dan tidak mendapat sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tidak mengizinkan saya untuk naik pangkat. Saya harus terhenti pada tahun 2017 karena syarat utamanya adalah sertifikat pendidik. Pada tanggal 13 April, kami beraudiensi dengan KSP, walaupun online. Ada staf yang menjawab, di daerah saya mengalihkan mereka yang tidak mendapat sertifikat pindah ke struktural. Adilkah itu Bapak? Bayangkan saja 12.000 guru kalau dipindahkan berpindah ke struktural. Siapa yang akan menjadi pendidik? Siapa yang ikhlas ke daerah-daerah terpencil? Jika pernyataan itu bisa dibuktikan, silakan mengajar di daerah kami. Negara membayar kita semua, kenapa harus ada pembeda, ada jurang pemisah antara kami dan guru-guru yang sudah menerima sertifikat pendidik? Bapak, jangan biarkan kami tetap malu di hadapan guru muda yang karena cakap IT, mereka sudah bertemu. Kami bukan mesin yang wajib mentransfer ilmu, tapi belum pernah mendapatkan transferan dana dari pemerintah karena belum sirdi. Kami diberi tunjangan non-servi yang tiap bulannya 250, tapi sampai saat ini Bapak 2021 8 bulan belum dibayarkan. Salah kami apa? Kami yang hadir di sini tidak serakah. Kami juga tidak sangat merindukan ikatan rupiah, tapi kami butuh pengakuan sebagai pahlawan yang menciptakan anak-anak bangsa. Masih ingatkah kisah Joni, pemanjat tiang bendera di daerah saya? Aksi heroiknya hanya kurang lebih 15 menit, diakui sebagai pahlawan. Bapak kemarin baru datang dari NTT, mungkin dengar juga cerita itu. Sedangkan kami, apa salah kami? Kami pencetak manusia yang masa kerja saya sudah 17 tahun. Tidak diakui sebagai guru profesional. Karena pada akhirnya hanya diberikan secari kertas bertuliskan sertifikat pendidik. Kalau boleh, biarkan kebaikanmu melanjutkan aspirasi kami. Bak hujan yang tidak peduli kepada siapa ia jatuh. UTN membunuh ribuan guru. Ada yang sudah pensiun, bahkan ada yang meninggal tanpa diakui oleh pemerintah dengan secari kertas itu. Ketika mendengar kata cair, Bapak hati ini terlalu sakit. Anak-anak kemarin cair, sertifikasi, uang mereka akan cair. Kita yang ini bagaimana? Padahal kami sama-sama mengajar. Saya hadir di sini meninggalkan keluarga. Hanya ingin menyalurkan aspirasi teman-teman. Untuk membiayai ke sini menjual aset pun tidak bisa membiayai sampai ini. Tapi puji Tuhan, saya bisa hadir di sini. Karena saya yakin siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Cerdik menarik mundur karir saya, Bapak. Saya menjabat PLT selama 3 tahun. Karena tidak bersertifikat pendidik, saya tidak pantas menerima, tidak boleh dilantik. Padahal saya juga berjuang. Bapak, contoh, keliling sekolah saya harus seperti laki-laki. Pagar dengan tanam kayu. Tidak seperti di yang Bapak. Ya. Tidak. Saya tahu, membuat undang-undang butuh waktu. Tidak semudah membolak telapak tangan. Jika sedang merevisi permen dalam tahun ini yang menjadi bocoran dari kementerian yang telah kami beraudiensi hari Senin lalu,
Selasa lalu tanggal 17 yang tertuang dalam PP nomor 74 tahun 2008. Tolong Bapak kawal persoalan ini. Tolong masukkan poin tentang tuntutan kami. Beri kami sertifikat dengan cara yang mudah bila perlu tanpa UTN. Karena UTN sungguh membunuh karir kami. 6 tahun penantian tidak sedikit. Walau demikian kami tetap melaksanakan amanah undang-undang mencerdaskan anak bangsa. Jika terkendala karena anggaran menjadi hambatan untuk membiayai kami lagi, tanyaku. Saudara-saudara kita di rutan membuat kesalahan bahkan sampai membunuh. Tetapi ketika ada hajatan besar diberi remisi, diberi bahkan ada pembebasan. Kenapa kami guru-guru yang adalah salah satu pencipta manusia di negara ini tidak bebaskan kami dari rasa malu yang tidak membunuh karir kami ke depan? Biarkan berkat Idul Fitri yang baru berlalu dan di bulan Rosario bagi kami umat Nasrani, bulan penuh pelepasan buat kami yang selama ini belum diakui. Akui kami saja Bapak dengan secari kertas. Saya berjuang karena saya rasa bagaimana sakitnya ketika harus tertahan pangkat, mendengar kata cair anak-anak, kami dapat uang, kita yang lain hanya melihat sapu dada. Kami bukan sarjana penuh derita. Tolong pantaskan kami dengan jawaban satu. Setarakan kami dengan satu kertas sertifikat pendidik. Mungkin ini ungkapan hati saya Bapak. Mohon maaf, tampak saya memang berbeda dari teman-teman. Tapi tetap kita satu darah, satu bangsa. Jangan biarkan perjuangan kami bak fata morgana. Jauh tampak, semakin dekat menjauh. Dan kami yakin, kami pulang tidak dengan tangan hampa. Jawablah kami dengan satu kata. Saya, Ida Akoid, dan teman-teman akan sertakan kita semua dalam doa-doa kami. Semoga ada hati buat kami, anak bangsa ini. Terima kasih.